Saya akan menjelaskan apa itu keragaman. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan di dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya. Indonesia memiliki masyarakat yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut terlihat pada perbedaan suku bangsa, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia disebut juga sebagai masyarakat majemuk. Apa itu masyarakat majemuk? Menurut J.S. Furnival, masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas atau kelompok-kelompok yang secara kultural dan ekonomis terpisah-pisah, serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain. Menurut konfigurasi dari komunitas etniknya, masyarakat majemuk dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Maksudnya yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau etnik yang lebih kurang mempunyai kekuatan kompetitif seimbang. Yang kedua, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Dan yang ketiga, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Maksud dari kedua konsep di atas yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas etnik yang kekuatan kompetitifnya tidak seimbang. Salah satu kelompok etnik tertentu memiliki kekuatan kompetitif yang lebih besar terhadap kelompok lain. Dan yang keempat, masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Merupakan masyarakat yang terdiri atas sejumlah besar kelompok etnik. Semuanya dalam jumlah yang kecil sehingga tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi politik ataupun ekonomi yang dominan. Masyarakat demikian ini biasanya sangat labil dan mempunyai potensi konflik yang besar karena rendahnya kemampuan coalition building. Dari keempat kategori di atas, saya akan menjelaskan apa itu paternalisme. Paternalisme merupakan suatu keadaan di mana pendatang lebih sukses dibandingkan kaum menetap. Selanjutnya, ada dampak buruk dari adanya suatu masyarakat majemuk. Yang pertama, disharmonisasi. Apa itu disharmonisasi? Disharmonisasi adalah tidak adanya penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi yaitu setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, golongan, kelas sosial, ekonomi, kondisi fisik tubuh, dan kebangsaan seseorang. Yang ketiga, eksklusivisme atau rasialis. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Yaitu menganggap derajat kelompoknya lebih tinggi daripada kelompok lain. Yang keempat, disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah hilangnya persatuan suatu bangsa yang mengakibatkan perpecahan. Selanjutnya, karena tadi sudah membahas tentang disintegrasi bangsa, saya akan menjelaskan faktor yang menjadi penyebab utama disintegrasi bangsa. Yang pertama, kegagalan kepemimpinan. Yang kedua, krisis ekonomi yang akut dan berlangsung lama. Yang ketiga, krisis politik. Yang keempat, krisis sosial. Yang kelima, demoralisasi tentara dan polisi serta intervensi asing. Kesetaraan dan kesederajatan juga memiliki perbedaan nih guys, yaitu kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkatan atau kedudukan yang sama. Di hadapan Tuhan, semua manusia memiliki derajat, kedudukan, atau tingkatan yang sama. Yang membedakannya adalah ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan. Sedangkan kesederajatan merupakan suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama. Selanjutnya ada faktor pendorong keragaman masyarakat Indonesia. Apa aja sih faktor pendorong keragaman masyarakat Indonesia? Di antaranya adalah keadaan geografis,
Indonesia terdiri atas 13.667 pulau besar dan kecil yang tersebar di sepanjang ekuator lebih kurang 3.000 mil dari barat ke timur dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Indonesia terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Kenyataan ini sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas atau kemajemukan agama. Oleh karena itu, letaknya yang berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut melalui kedua samudra tersebut, maka Indonesia telah sejak lama memperoleh pengaruh dari kebudayaan lain melalui para pedagang asing. Yang ketiga, kondisi iklim yang berbeda. Iklim yang berbeda dan struktur tanah yang tidak sama di berbagai daerah Kepulauan Nusantara ini merupakan faktor yang menciptakan kemajemukan regional. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah menciptakan dua lingkungan ekologis. Apa aja sih? Yaitu, yang pertama, pertanian sawah yang dijumpai di Pulau Jawa dan Bali, serta yang kedua, pertanian ladang yang banyak dijumpai di luar Pulau Jawa. Berikutnya adalah prinsip-prinsip kesetaraan. Kesetaraan berarti kebebasan dari prasangka dan diskriminasi. Selain hak yang sama, semua orang harus menikmati kesempatan hidup yang sama secara umum. Di Indonesia sendiri, prinsip kesetaraan ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3. Dengan demikian, secara yuridis maupun politis, semua warga negara memiliki persamaan kedudukan baik dalam bidang politik, hukum, pemerintah, ekonomi, dan sosial. Kesetaraan memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan kesempatan dan memperoleh pendidikan yang layak, pekerjaan, dan menempati jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Tak ada seorang pun yang berhak untuk menghalangi orang lain untuk mencapai itu semua. Bahkan negara diperbolehkan untuk menerapkan suatu tindakan afirmatif. Karena tadi membahas tentang tindakan afirmatif, apa sih tindakan afirmatif itu? Tindakan afirmatif merupakan tindakan atau kebijakan yang diambil untuk tujuan agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan yang lain dalam bidang yang sama. Selanjutnya, prinsip-prinsip kesetaraan juga harus diterapkan. Penerapannya yaitu prinsip-prinsip kesetaraan perlu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan dalam masyarakat sangat rentan terhadap perpecahan jika prinsip kesetaraan tak diterapkan dalam masyarakat tersebut. Penerapan prinsip-prinsip kesetaraan merupakan salah satu jalan untuk menciptakan keharmonisan. Hal ini disebabkan karena dalam prinsip setiap orang mendapatkan perlakuan dan diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Prinsip kesetaraan sangat tak menginginkan adanya perlakuan yang diskriminatif. Perlakuan diskriminatif hanya akan menciptakan perpecahan, bukan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Setelah itu, saya akan membahas apa itu masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural dapat dimengerti sebagai masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem nama dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup bersama dalam wilayah lokal maupun nasional. Bahkan, mereka juga berhubungan dengan masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya masyarakat multikultural. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang mendorong berkembang pesatnya pemikiran multikulturalisme, yaitu HAM, globalisme, dan demokratisasi. Hambatan menuju masyarakat multikultural diantaranya, yang pertama, sikap menganggap budaya sendiri lebih baik. Yang kedua, pertentangan antara budaya barat dan timur. Yang ketiga, pluralisme dianggap sebagai sesuatu yang eksotis. Yang keempat, pandangan yang paternalistis. Yang kelima, mencari apa yang disebut indigenous culture, mencari sesuatu yang dianggap asli.
Dan yang keenam, pandangan negatif penduduk asli terhadap orang asing yang dapat berbicara mengenai kebudayaan pendudukan asli. Selain faktor-faktornya, masyarakat multikultural juga memiliki manfaat. Di antaranya, yang pertama, melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Yang kedua, memunculkan penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sikap toleransi. Yang ketiga, menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital. Yang keempat, menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Yang kelima, mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja. Untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Apa sih masyarakat madani itu? Masyarakat madani adalah masyarakat yang mengakui akan kebebasan individu untuk berharta atau perekonomian serta terlepas dari hegemoni negara dan menekankan kepada kebenaran individu yang bertanggung jawab. Masyarakat madani juga memiliki berbagai ciri-ciri, di antaranya kesukarelawan atau voluntary. Yang kedua, keswasembadaan atau self-generating. Yang ketiga, keswadayaan atau self-supporting. Yang keempat, keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.